awalnya itu Konghucu. Belum ketemu aku dia masuk Kristen. Masuk lagi Konghucu. Mau nikahin aku nih. Dia masuk Islam. Terus kita nikah aja nih. Tahu-tahu seminggu kemudian dia bilang, aku nggak bisa masuk Islam nih. Aku harus balik lagi ke Konghucu. Di rumah kita tuh ada pai-painya. Itu di bawah dewa. Di atasnya ayat kursi. Sampai gua tuh dibilang ini agama baru. Aku mau anak-anakku ikut aku. Masa iya mau diambil lagi? Ngomong dong. Mama aku mau masuk Kristen. Waduh kaget aku. Petir apa lagi nih? Awalnya satu aja. Habis itu bawa yang kedua. Terus tahun 2021 bawa yang ketiga. Hilang semua udah. Harga dia masuk Islam itu sangat mahal. Hidayahnya itu sangat mahal. Duit hilang. Kita masih harus ada utang. Tanggal 7-nya adanya loncat. Oh. Dari situ saya bilang sama dia, Beb, tolong ajarin saya Islam, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak lah, tidak ada kata-kata terlambat. Oh gitu ya, oke. Tentunya ini juga yang ada. Sama kan? Iya betul. Tapi kita pernah ketemu ya sebelumnya? Pernah. Serius? Serius. Kita pernah ketemu. Waktu zaman jahiliyah. Malah ketawa dia. Serius, waktu zaman disebutin tempatnya gitu. Dia yang nyebutin duluan. Dia tadi pas datang dia bilang kita pernah ketemu loh katanya kan di Mimi. Bener. Kita pernah ketemu di Mimi. Serius. Waktu itu aku masih belum hijab, jelas ya. Kalau gua hijaban ke sana, itu jadi sorotan ya, mohon maaf. Oh, kamu belum hijab, berarti baru ya hijabannya ya? Iya, aku baru. Jadi aku harus, bukan harus ya, tapi aku mau mengimbangi suamiku yang benar-benar lebih Islam daripada aku yang Islam dari lahir. Oke. Itu kurang lebih belum 2 tahun loh. Belum. Setahun aja belum. Oh iya, oke. Aku nggak ingat soalnya setiap bulan kan opening terus kan. Tapi waktu itu kita sempat teguran. Serius? Cipika-cipiki juga kalian itu? Masa sih? Serius? Lupa dia. Tapi aku nggak dengar siapa-siapa kan waktu itu. Mau tunjukin fotonya? Nggak, aku mau siapa nih? Aman ya. Aman ya. Aku dengar siapa waktu itu? Ada banyak sih. Ko Andrew. Oh, dengan Andrew ya. Bahkan Ko Richard yang jadi Ko Richard, Dokter Richard yang sapa dia duluan, terus ya udah akhirnya salam. Oh iya. Serius. Lupa ya. Terlalu banyak fans. Relasinya terlalu banyak. Enggak, tapi itu opening ya? Iya, waktu itu pas openingnya Mimi kalau nggak salah. Oh iya, bareng-bareng semua BOD yang lain ya. Betul. Oke. Tapi hobi ini juga. Sebetulnya bukan hobi sih, karena kan itu depan rumah kita ya. Oh iya? Iya. Jadi kita pengen tahu aja gitu gimana dalamnya. Mau makan mie sebetulnya kita ke sana. Mau makan mie doang? Iya. Mau makan Haidilau ya? Haidilau. Ke sana makan Haidilau. Coba tim saya coba dicek absensi Komuat sih. Mau dikasih apa gitu Haidilau. Dan lucunya salah billing meja lagi waktu itu. Oke. Salah billing meja. Jadi kita waktu itu dikontak karena kan kita juga ya udah kita bayar aja kan. Terus salah. Ya udah. Aku kaget pas aku baca profilingnya ternyata Komuarts ini awalnya bukan Islam. Bukan Konghucu. Awalnya Konghucu. Yes. Menikah jadi Islam. Salah. Oke, gimana? Jadi dia awalnya itu Konghucu. Terus udah gitu sebelum ketemu aku dia masuk Kristen. Oke. Ya kan? Terus gara-gara cewek sih. Dia ngomong waktu itu di podcastnya dia itu gara-gara cewek gitu kan. Itu jauh sebelum kenal aku. Terus udah gitu masuk lagi Konghucu. Ketemu aku. Mau nikahin aku nih. Karena kan aku nggak mungkin mau murtad kan. Ya udah kamu mau nggak masuk Islam? Mau, dia bilang dia sendiri yang mau. Tapi waktu itu memang dia masuk Islam itu bukan karena mau masuk Islam, bukan. Tapi karena panggilan, bukan karena hidayah. Iya, bukan karena hidayah, karena biar sah kan. Dia masuk Islam, terus dia juga disunat tuh, ya. Udah disunat belum? Antar. Terus terdiam, berarti itu jawabannya itu udah ya. Tolong ya tim ya, di schedule aja aku hari ini. Cek dulu ya. Tenang, nggak sakit gitu. Harusnya lu yang ngomong. Tapi aku tuh sudah sunat. Udah. Walaupun aku Katolik ya, karena kata orang tua aku
dulu tuh sunat itu untuk kesehatan. Betul, Benar kan? betul. Dan setahu aku juga untuk kesehatan itu benar. Benar. Tapi aku sunat itu waktu umur 1 SMP. Jadi sudah cukup gede. Dan itu tuh nggak enak banget. Itu nggak enak banget, sakit. Jadi kalau lu disunat waktu lebih gede segede gitu. Betul. Udah sakit, malu. Menderita sekali lagi. Kombonya berkali-kali, bro. Dia waktu itu umur 24. Pakai cukuran lagi. Ya Allah dia. Bener kan? Ya iya dong. Benar. Bener. Aku aja waktu dulu SMP itu. Untungnya kan dokternya itu cowok untungnya kan. Kalau cewek lah malu double kali-kali ya. Ya dokternya cowok, kalau dokternya cowok bahaya juga. Tapi ada loh. Jadi dia nikah, udah disunat juga. Terus Jadi sebelum nikah tuh? Sebelum nikah. Jadi disunat sebelum nikah. Sebelum 3 bulan mau nikah. PR banget ya, sumpah. Ya yang harus kan, karena kan ibaratnya di keluarga aku juga muslim yang taat gitu loh. Mau gimana pun aku harus menghargai keluargaku. Siapa yang ada di atasku gitu kan. Jadi dia bersedia, terus udah gitu kita akhirnya nikah. Terus lucunya, fun fact-nya, pas ketika kita mau bikin surat nikah, ya kan, itu kan waktu itu harganya 650.000. Terus mama dia bilang jangan katanya. No, tidak gitu. Kan mama dia logat bahasa Indonesianya tuh kayak kurang banget kan. Dia bisanya bahasa Hokkien. Terus aku bilang, "Loh kenapa? Nanti dibikin aja di Surabaya," katanya. Ya udah, aku tanpa curiga sesuatu, ya udah akhirnya kita balik besoknya ke Surabaya, ternyata gue nikah lagi nih di Kelenteng. Tapi ijab kabulnya sudah Sudah sah. Secara Islam. Secara Islam. Syahadatnya? Sudah juga. Sudah. Oke. Tapi kesalahan dia adalah dia nggak ngasih tahu kalau dia tuh masuk Islam ke emaknya gitu loh. Ruwet memang. Biasa Jadi dulu kan. datang dibawa ke Kelenteng. Nikah lagi di Kelenteng. Tapi kamu Kaget mau? dong. Ya dia bilang sih hargailah gitu kan, aku udah hargai. Ya udah kita saling hargai, saling mengalah. Karena dia ngomong gini, yang menikah kan aku dengan kamu, bukan kamu dengan keluarga aku katanya. Ya udah kita saling mengalah aja. Ya udah akhirnya aku ngalah. Terus dia masuk kita nikah aja nih. Tahu-tahu seminggu kemudian dia bilang, aku nggak bisa masuk Islam nih, aku harus balik lagi ke Konghucu. Jeder, aku bilang, drama apa lagi nih, gue bilang. Ya kan biar sah di negara kan biasa kan. Tapi pada waktu itu nggak ada feeling tentang Islam, nggak ada feeling. Nggak ada. Ada boro-boro orang. Lu tau nggak? Hatimu ada di mana? Nggak ada bayangan sama sekali bisa masa. Hati ada di mana hati? Tetap di agama yang dulu, Konghucu. Konghucu tuh yang ini ya, pai-pai ya? Ya, pai-pai yang cap gome gitu. Iya, itu Konghucu. Konghucu ya, keluarga Konghucu semua ya? Semua. Ada sih, ada beberapa yang Kristen juga. Oke, jadi balik lagi ke Konghucu. Iya. Istri? Aku Islam lah. Islam. Dari dulu Islam gue, walaupun gue pernah nakal gitu kan, tapi gue tetap Islam. Oke. Dari dulu, dan gak mau ngelepas gitu loh. Oke, punya anak nih? Punya, terus pas udah tuh tadi kan akhirnya dia masuk Konghucu lagi, karena aku kan orang yang ya udahlah, gue juga tahu lu mau masuk Islam memang cuman mau nikahin gue kan, ya udah, karena sebuah keyakinan itu kan nggak bisa dipaksain ya. Ibaratnya ayo lu harus masuk Islam ya gini-gini, nggak bisa gitu kan. Ya udah aku bilang sama dia, kita bikin komitmen, kita jalan masing-masing untuk soal agama, karena itu kan haknya kita ya, dan kepercayaannya kita. Kalau kita nggak mempercayai, kenapa enggak? Apalagi dia itu yang waktu itu ya sama orang Islam tuh kayak yang gimana gitu loh. Jadi kayak yang denger azan tuh, aduh berisik banget sih katanya. Nah itu bagus ya. Iya dulu. Pandangan Komuat sendiri tentang Islam tuh sebenarnya kayak dulu awal-awal ya. Dulu masih belum kenal Islam ya. Azannya mengganggu, terus anarkis, apalagi kayak sesuatu yang dulu, maaf ya, ini mungkin agak kasar ya, nyembah tembok. Karena ada tembok gitu loh. Iya. Okay. Jadi dulu aku pikirnya begitu. Tapi setelah saya mualaf, semua itu berbalik semua. Itu dulu yang saya bilangin itu aku rasakan sendiri gitu. Komuat yang lakukan. Iya benar. Tapi dulu, benci ya, kesel ya? Ya gini loh. Dulu kan pikirnya sholat sembahyang aja sampai 5 kali 5 waktu gitu loh. Waktunya kehabis buat sholat. Kerjanya kapan gitu. Tapi kelakuan banyak yang minus. Tapi ternyata kan itu oknum gitu. Sekarang dia sekarang udah tahu gitu loh.
mendalami Islam, oh ternyata begini. Dulu yang saya berpikirnya positif, negatif, ternyata begini di belakang. Tapi wajar sih, kenapa hampir semua, bukan hampir lah ya, beberapa orang yang non-Muslim itu kan rata-rata, terutama Chinese ya, kita tuh dapat doktrin seperti itu dari kecil ya. Betul. Terutama dari keluarga, dari kecil ya, karena mungkin ada beberapa yang nggak bisa mencontohkan dengan baik. Betul. Ya. Jadi itu yang dirasakan. Berarti Dokter Dita juga rasakan sama, juga. Sama. Aku pikir jangankan aku ya, Ustadz Felix Xiao pun juga rasakan. Dulu tuh dia sampai kayak gini loh. Kalau misalnya pas puasa ya, ngapain sih? Apa namanya tuh pakai rahasia gitu kan? Itu kan ibaratnya jadi apa? Lu bilang apa biasanya ya, itu kayak ibadah kan. Imanmu itu lagi diuji gitu, lagi puasa, lihat orang makan. Ih, sebel gitu. Terus apalagi kan, sampai yang kayak warungnya kan diobrak-abrik apa gitu kan. Munafik banget ya gitu ya. Cari muka banget, munafik banget. Aku juga kesel sih sebenarnya ya, kalau padahal sebenarnya agamanya bagus ya. Setelah aku pelajari itu agamanya bagus. Agama mana yang ngingetin kita dengan Tuhan 5 kali wajib nih? Iya, betul. 5 kali sehari kayak maksa kita itu harus mikirin Tuhan kayak gitu. Lu sesibuk-sibuknya apapun kan, bahkan ada yang ngomong kan kalau misalnya ada bunyi azan tuh harus langsung tinggalkan apapun yang dikerjakan. Betul. Agama mana yang memaksa kita tuh dalam 5 kali dalam sehari itu harus ingat dengan Tuhan. Ingat sama Allah kayak gitu punya. Agama mana? Terus agama mana yang ngajarin itu hampir setiap detail kehidupan kita itu dirinciin dengan baik. Tertulis ya, dengan lengkap. Dan lengkap. Detail lagi. Setiap tahun itu kita bisa maaf-maafan. Kayak start from a new ya. Jadi kita mulai dengan sesuatu hal yang baru, lepas. Kayak ada isi baterainya. Ini good banget. Tapi pada kenyataannya, kenapa orangnya kagak ya di lapangan. Banyak yang nggak mengamalkannya. Iya, itu yang mungkin buat kita itu sayang. Iya, kesel, sebel. Jadinya benci ya jadinya. Dulu dia benci. Dia ngomong sendiri kok. Tapi lambat laun kan aku suka kasih pengertian. Gini loh, aku bilang kan, bukan hanya agama Islam saja, bahkan agama-agama lain pun ada yang seperti itu. Tapi tidak sepantasnya kita bilang agamanya, karena agama itu ya baik sebetulnya, hanya oknumnya saja gitu kan. Terus akhirnya dia pelan-pelan, akhirnya aku kenalin tuh dia ke keluargaku yang ibaratnya memang Islamnya yang taat ya. Jadi aku memperkenalkan Islam itu justru lewat keluargaku. Aku bawa dia ke nenekku dan dia mulai itu di situ kayak lebih berubah gitu loh. Melihat pandangan Islam itu jadi beda lagi gitu loh. Karena nenekku kan sopan banget sama dia, terus kayak bentar ya nenek mau sholat dulu gitu kan, kayak yang ramah. Terus dia tuh melihat, oh ternyata Islam tuh seperti ini. Dapat contoh yang benar ya. Dapat contoh yang benar. Kalau Komuat sendiri dapat contoh dari istri apa selama belajar Islam tuh, Pak? Ya kan paling dekat dong. Betul, jujur. Sebelum saya mualaf, memang dia Islam ya Islam aja gitu loh, bukan Islam yang taat banget, jujur. Jadi saya sebetulnya tidak banyak belajar dari istri saya gitu loh. Tapi saya banyak belajar dari nenek di Bandung. Oke, dari neneknya dia ya. Bukan dari belajar. Istri ya. Bukan dari. Karena jujur, dulu kita memang hidupnya gak baik-baik aja gitu. Tidak. Makanya buktinya bertemu kita di mimpi. Kalau kita hidupnya baik-baik aja, kita nggak mungkin dipertemukan di mimpi. Saya merasa jadi kayak penjahat di mimpi. Pak, Anda mungkin tidak ada di mimpi lagi. Ke depan saya masih ada di mimpi, Pak. Tapi kan udah ada yang itu ya, yang halal itu. Aduh bahaya. Bahaya nih podcast nih, jebakan ini kayak. Jebakan ini bukan untuk bintang tamu nih, jebakan untuk saya nih kayaknya. Siapa suruh kalian undang Sylviatan? Tapi kenapa kamu Sylviatan? Kamu ada darah Chinese? Enggak, sebenarnya kita sama-sama Li kan. Kok, tapi kan kamu Tan. Ada yang ambil dari dia. Oh, dari saya. Aku juga Chinese. Saya ini jadi 4 tingkat di atasku. Itu ada Chinese-nya. Cuman memang mualaf gitu loh. Memang udah yang keturunan kesekian juga Islam. Udah Islam semua gitu. Oke. Dan namaku tuh Liong Chai. Acai. Oh, Li juga berarti. bahkan kamu ada nama Chinese ya? Ada. Oke. Tapi kamu dari lahir
Islam. Aku dari lahir Islam. Oke, tapi tidak berhijab ya? Enggak. Aku enggak pernah berhijab. Pernah dulu waktu anakku aku sekolahin di sekolah Islam. Oke, cukup panjang perjalanan. Oh, banyak banget. Nanti ada bukunya, nanti gua kasih. Apakah ini sudah di fase akhir atau ini sudah di fase tengah-tengah? Aku takutnya habis dari podcast ini pindah ke Konghucu lagi. Jangan. Lu, gua udah nunggu 17 tahun lu doain Konghucu lagi gimana sih? Makanya ini pertanyaan ini Insya Allah ini fase akhir ya. Oke, sudah masing-masing nih agama kan, masing-masing agama. Jadi kayak gimana ceritanya? Lanjut dari mana nih tadi? Ya, masing-masing kan? Masing-masing agama Konghucu. Tapi ibadah nggak? Islam dan Konghucu ibadah nggak? Dia ibadah, dia rajin. Ada ini ya? Ada pai. Di rumah kita tuh ada pai-painya dan lu tau nggak? Itu di bawah dewa, ya kan? Dewa apa sih yang di bawah itu? Itu tuh dewa perang yang Cina itu kan? Bukan. Kalau yang di bawah bukan dewa perang. Kalau dewa tanah. Dewa tanah ya? Di atasnya. Tahu nggak apa? Apa? Ayat kursi. Seriusan. Sampai gue tuh dibilang ini agama baru. Kan karena waktu itu kan kita hidupnya lumayan ya. Naiknya tuh juga lumayan cepat. Ya kan. Karena kan aku kan marketing. Terus udah gitu. Tetangga-tetangga tuh pada bilang. Ini agama baru ya katanya. Ini agama baru ya. Karena mereka kan kadang berkunjung ke rumahku. Dan di bawah itu ada lumayan gede gitu ya. Sembayangannya tuh kayak berapa ya 1 meteran lah, 1,5 meter sembayangannya. Terus di atasnya tuh ayat kursi yang nggak kalah gede. Oke. Kamu juga ibadah di situ juga? Iya. Wah, gokil ya. Jadi kita kayak sharing tempat ibadah ya. Jadi dia di bawah, akunya di atas. Oke. Aku taruh di atas. Tapi kamu rajin sholat? Jarang sih dulu. Sekali-sekali. Kan harus jujur kan? Iya. Jarang. Kalau ada butuhnya aja kalau dulu. Kalau dia? Sekarang sholat banget. Enggak. Nah, dulu dia tuh sembayang. Sembayang terus. Dia rajinan dia dari lu? Rajinan dia. Saya kalau mengadut agama apapun itu, saya selalu lakukan dengan serius. Oke. Berarti kamu waktu Konghucu rajin ya? Rajin sembayang. Rajin banget dia. Terus akhirnya pas udah kita nikah 17 tahun lah ya. Nah baru tuh dia mutusin untuk benar-benar masuk Islam. Lagi. Tapi Islam. Yang ini hidayah. Yang terakhir ini dapat hidayah. Kayak gimana caranya proses dapat hidayah itu karena apa? Ya karena ada masalah. Musibah. Bukan masalah kalau musibah. Ada musibah. Karena ada musibah. Iya, Karena ada musibah. Musibah apa? Oh yang kemarin adiknya. Yang viral itu loh. Betul. Yang Sultan Sawer. Kan ibaratnya posisi kita tuh sebetulnya udah enak banget ya. Bisa dibilang orang kaya lah gitu. Kehidupan juga udah makmur gitu kan. Nah dan kita itu memang dari lama ya, bukan baru-baru ini aja. Kita memang ada bangun bisnis sama adik ipar waktu itu. Dan bisnisnya itu kita bangun dari kecil. Dari yang omsetnya cuma dikit, tiba-tiba miliaran, terus puluhan miliar gitu kan. Nah terus adik ipar ini kenal sama TikTok ya, yang dimana dia di kehidupan nyatanya itu punya insecure. Jadi adalah keinsecurannya dan ketika dia masuk TikTok dia diagung-agungkan gitu. Jadi bertolak belakang. Terus udah gitu ketemulah dia ini sama yang kita bilang oknum atau sindikat lah, sekelompok orang gitu kan, yang dimana memanfaatin si kita bilang Casper lah ya, ya ini si Casper ini untuk adiknya Komuarts nih. Iya, adik kandung. Adik kandung untuk ngambil uang dari situ. Awalnya kecil-kecilan kok. Dia kayak ngelempar cuman paus gitu kan. Terus udah gitu atau topi atau kumis yang kayak gitu-gitu aja awalnya. Tapi karena orangnya ini memang baik banget. Memang aslinya di dunia nyatanya itu dia baik. Bahkan kalau misalnya kita bilang, aku lagi gak bisa makan nih. Misalnya ada duit gak? Dipinjemin tanpa perlu dibalikin. Memang orangnya tapi yang namanya sebaik-baiknya orang, apalagi dideketin sama yang memang ada sesuatu kepentingan, itu lama-lama kan jadi berubah ya kan. Akhirnya pas si Casper ini dia mulai berubah, dia pakai uang perusahaan. Yang kalian bangun sama-sama? Yang kita bangun dan kita nggak tahu karena. Oh kalian nggak tahu? Nggak tahu. Jadi gini, aku kan kalau misalnya aku live nih suka ada Casper memberi TikTok Universe kepada si ini gitu kan. Aku tanyain dong, telepon, Casper, lu ngapain sih terbang-terbangin TikTok Universe terus? Oh enggak, ini mah gue justru dibayar, dia bohongi kita. Oh oke. Terus
Udah gitu dibayar gimana? Iya ini aku ada agensinya katanya, nanti aku dikasih 2% sama agensi katanya. So far gue kan nggak suka ngurusin orang ya. Ya udah gue cuman telan apa yang dia bilang aja. Karena perusahaan kita juga baik-baik saja gitu loh. Nggak yang gimana gitu. Tapi kan yang namanya gunung, bongkahan gunung, kalau kita gali terus kan habis lama-lama. Nah pas dari situ puncaknya itu di 2024 bulan Mei. Casper waktu itu kita sempat drop ke dia 1,5 miliar. Dia minta lagi gitu loh. Ini karena ini perusahaan lagi ada ini nih. Tapi aku bilang stop, aku lagi ada keperluan juga, lagi nggak ada uang aku bilang kan. Aku bilang gitu sama dia. Terus udah gitu, tahu-tahu di situ dia mulai pusing kan. Karena si oknum ini, si sindikat ini, dia pakai banyak cara untuk ngambil uang dari si Casper itu. Jadi dicarilah aibnya Casper itu apa. Misalnya nih, Dokter Richard nih, aku deketin. Misalnya aku sindikatnya nih, aku cari kelemahannya Dokter Richard apa. Nanti aku, ayo dok, kalau enggak lu nggak, gua sebarin lo ya. Kalau lu nggak mau ngasih gua duit apa gimana gitu kan. Ini berarti bukan dari dia yang nge-give orang. Awalnya dari dia. Awalnya dari dia sendiri mau nge-give orang. Terus peran sindikat itu ke dia apa? Morotin. Morotin, karena kan gini loh. Sekarang Dokter Richard, kalau misalnya manusia yang ibaratnya di kehidupan nyatanya dia punya insecure, ketika dia masuk ke dalam TikTok dia menjadi sultan, diagung-agungkan, dipuji-puji, apa enggak bungah? Ya kan? Apalagi kan jadinya jadi haus validasi kan. Dan dia ingin mempertahankan validasi itu. Betul. Casper ini cowok atau cewek? Cowok. Yang pelorotin, yang sindikat cewek atau cowok? Cowok-cewek. Cowok-cewek. Jadi memang dia itu, aku ada sebetulnya buktinya, ya kan, semuanya ada. Bahkan waktu saat Casper pinjem uang 50 juta, itu kan gak aku pinjemin, dia pinjem ke kakaknya, ya kan. Katanya kalau misalnya aku gak kasih nih hari ini juga, nanti kejelekan aku bakalan disebarin. Ada chatnya seperti itu. Intinya duitnya habis ya? Habis. Nah terus kan, Aku kan mau gimana pun walaupun bagiku kan uang itu bisa dicari ya. Kita sempat ketemuan sama Casper di tanggal 6, 1 hari sebelum dia bunuh diri. Oh dia bunuh diri? Iya, dia bunuh diri. Kenapa? Ya ini makanya mau diceritain. Jadi 1 hari sebelum dia bunuh diri kita duduk bareng nih sama bertiga gini, ya kan? Kita ngomong kemana uangnya. Terus dia diam membatu gitu. Kamu ingat ya, kita sayang sama kamu, aku bilang kan. Tolong kamu jujur, kemana uangnya, aku bilang. Terus dia baru ngomong, dia salah jalan, dia udah ngancurin hidup kita, terutama kita berdua lah ya, yang benar-benar sayang sama dia. Terus ya dia salah jalan, uangnya tuh larinya ke TikTok, ke Sawer Sultan. Jadi dia mau gak mau jadi gali lubang tutup lubang. Karena Dokter Richard tahu gak, 1 menit dia terbangkan TU 15. Harga TikTok Universe berapa sih? Nah harga TikTok Universe itu kan sebetulnya 8,5 juta. Itu pun aku baru tahu. Karena kan waktu itu aku di podcastnya Densu bilang 15 juta kan. Nah angka 15 juta itu aku bukan asal ngomong. Tapi waktu kita di Hivan, di tempat kremasi, itu kan semua orang yang ada hubungannya sama si Casper ini kan datang kan. Dan kita tanya, aku yang tanya waktu itu, emang berapa harga TikTok Universe, aku bilang. Terus ada satu yang jawab, sepertinya 15 juta katanya. Oh itu yang kamu record? Itu yang aku record, jadi bukan karena aku hiperbola. Kan waktu itu sempat tuh dibikin, jadi yang orang-orang yang mulai merasa tersindir ini, mereka tuh naik turun komal. Dan komal pun aku baru tahu apa artinya komal gitu loh. Tuh kan gak tahu dia juga. Naik live, komal namanya, apa sih komal tuh artinya apa ya? Apa gitu loh. Pokoknya namanya komal. Naik turun komal tuh. Sampai bawain orang-orang yang ibaratnya followernya udah mulai gede lah. Ada nama juga. Sampai keluar kata-kata, iya si Sylvia Tan tuh hiperbola katanya gitu. Padahal aku sendiri tuh gak tahu harga TikTok Universe berapa. Bahkan aku bikin klarifikasi yang akhirnya itu tembus jutaan juga viewernya. Ya kan? Klarifikasi tentang TU 15 juta gitu. Nah terus
pas aku udah ngomong sama Casper, pas kita balik lagi ke malam itu ya, aku ngomong sama Casper, jadi uangnya kemana, dia ceritain, ya kan, uangnya kesini, dan memang dia salah jalan gitu loh, jadi dia tuh kayak udah gelap gitu hidupnya karena udah keasikan dipuji gitu loh. Jadi kalau sampai tahu nggak, itu orang-orang yang dikasih TU sama Casper, itu tuh bikin jedak-jeduknya Casper. Iya. Dibikin jedak-jeduk sampai dibikin baju Casper 168. Terus mereka kan mau cari cara buat jatuhin aku ya. Malah dibilang katanya aku ini justru yang sindikatnya sama Casper karena angka 1 konfirmasi angka 168. Oke. Padahal di China angka 168 apa coba menurut Dr. Richard? Apa itu? Ya dia kayaknya bukan Cina beneran dia. Liu. Pa. Apa artinya? Gak tahu. Lu Cina beneran gak sih? Abal-abal. Jadi Liu Pa itu kan artinya kan sebuah kesuksesan gitu loh. Sebuah kalau kita tuh kedepannya itu bakalan sukses itu. Nggak ada, bahkan banyak banget yang pakai angka itu gitu loh. Mobil gua aja kan angkanya 168. Iya kan? Oke. Karena gue seneng aja sama angka itu, nggak ada yang kayak gimana-gimana. Itu dipakai sama mereka. Oke. Katanya wah itu kayaknya sindikat judol. Boleh nggak saya tahu Casper ini bunuh dirinya bagaimana ya? Nah jadi tanggal 6 kita ketemuan kan, ngediskusin itu. Terus akhirnya kita memutuskan untuk ya udah kita cari lagi uangnya. Aku bilang gitu sama Casper, kita cari lagi uangnya. Kamu keluar kerjaan kamu ikut aku ke Jakarta. Karena Casper ini orangnya pintar kok. Orangnya pintar. Nah, kamu ikut aku, ibaratnya lu kerja sama gue sampai gue bisa balikin uang itu lagi gitu loh. Ya kita udah nggak mempermasalahkan karena dia keluarga kita. Berarti dimaafkan ya? Dimaafkan. Oke, 1 itu. 1. 2. Kedua, besoknya dia bunuh diri. Kita bingung. Berarti cuma 1 nih ya? Kesepakatannya pada hari itu cuma 1 ini. Cuman 1. Kita. Besoknya dia bunuh diri. Bagaimana cara dia bunuh diri? Nah, loncat. Dari? Mall. Parkiran. Rame. Beritanya. Di Surabaya. Ada surat? Surat apa? Dia ngechat ada. Kalau dia ngechat kita pamit ada. Ada pesan terakhir ada ya? Ada. Apa yang disampaikan? Dia meminta maaf. Dia di kehidupan ini udah membuat malu, ya kan? Terus dia udah ngancurin banyak orang. Kita bingung dong ngancurin banyak orang. Kan yang hancur cuman kita berdua doang nih. Awalnya kita berpikirnya seperti itu. Ternyata ada uang yang lain juga teman-temannya. Oke. Gitu. Mungkin proses hidayahnya gak diceritain. Ntar satu dulu. Satu dulu biar dia paham. Saya pengen tanya kamu Muaz dulu nih. Muaz itu adik kandung kan? Iya benar. Kamu ngelihat adik kandung kamu meninggal, bagaimana perasaan pada waktu itu? Ya pertamanya sih hancur ya. Kenapa kok justru adik saya begitunya itu dari kita gitu loh. Kita kan kerjasama, uangnya ternyata uang begitu banyak salah pakai gitu loh. Karena uang itu bisa mengubah orang loh. Ya dari uang kita itu malah mengubah adik saya seperti itu gitu loh. Jadi itu yang bikin gitu saya loh. menderita Orang apa baik ya? jadi jahat. Menyesal gitu loh. Menyesal dalam mempercayakan uang segitu banyak ke adik saya. Dan itu yang membuat adik saya hancur gitu loh. Oke. Itu yang pertama waktu kejadian itu yang paling saya sesali itu. Oke. Dan tapi itu berefek pada proses hidayahnya kamu Muaz. Iya betul. Iya. Kenapa? Jadi tanggal 6 itu. Jadi waktu kita selesai diskusi 3 orang, saya antar dia pulang. Dia mau pulang naik Grab gitu loh, naik taksi online, saya gak izinin. Saya takut gitu loh. Karena dia sebelum ketemu sama kita, dia udah ke Bali, udah mencoba beberapa kali gitu loh. Dan gak berhasil gitu loh. Nah, dari situ saya antar pulang. Terus saya bilang sama istri saya, wah kita jeripaya kita 17 tahun hancur nih. Malah kita kan di Jakarta, kita kan pindah ke Jakarta. Ambil cicilan begitu banyak gitu loh. Cicilan begitu banyak, ada ini itu cicilan semua gitu loh. Tiba-tiba hilang, uangnya itu ya nggak ada. Habis lah. Terus saya bilang sama dia, wah kayaknya kita ini hancur deh. Udah kita balik aja ke Jakarta, ngurusin masalah kita Jakarta, kita punya anak di Jakarta. Nah akhirnya kita
balik, udah dua-duanya nangis, udah di mobil sama-sama nangis. Terus sambil nyetir kan sambil nangis. Terus dia bilang, udah Beb berhenti dulu Beb, selesai nangisnya dulu bahaya gitu loh. Pas saya berhenti itu kan masih di dalam komplek perumahan kan, saya berhenti. Ternyata saya berhenti itu di belakang saya itu ada masjid. Nah dari situ saya dengar suara azan. Azan Isya? Dari suara azan Isya, jam-jam Isya, suara azan. Dari suara azan itu saya merasakan tenang. Dengan suara azannya itu tenang. Tiba-tiba masalah saya yang barusan saya hadapin itu begitu besar itu hilang gitu loh. Hilang. Dengan suara azan itu hilang, benar-benar tenang. Dari situ saya bilang sama dia, Beb, tolong ajarin saya Islam, Beb. Oh. Ya, dari situ saya bilang gitu. Tanggal 6 loh ya. Tanggal 7-nya adiknya loncat. Habis itu kan kita pulang ke rumah. Tetap masih nangis terus. Di rumah tuh masih nangis terus. Berdua masih nangis terus. Udahlah kita kayaknya harus cepat-cepat balik lah. Besok pagi kita balik ke Jakarta. Habis itu pagi-pagi buka WA. Di Jam keluarga. 8. Buka WA di keluarga kan. Adik saya WA gitu loh. Dia pamitan dia. Dia bilang, maafkan semuanya, saya di kehidupan ini saya sudah banyak mengecewakan, dia bilang. Saya sudah banyak menghancurkan rumah tangga gitu. Semoga di kehidupan berikutnya kita berjodoh lagi. Saya akan bayar. Dan dia kasih tahu lokasinya di mana gitu. Dia tahu lokasinya di sini, parkiran berapa, lantai berapa. Dari waktu itu kita paling dekat gitu loh. Karena dari posisi itu paling dekat. Mau masuk tol ke Jakarta, puter balik kita sampai ngejar. Polisi kita terjal. Kita ngejar kan. Karena kita udah feeling, wah dia pamitan gini. Mau bunuh diri. Dan lokasinya dia share di situ sudah pasti gitu loh. Pasti mau melakukan hal yang tadi inginkan. Nah kita cepat-cepat muter balik, kita kejar. Dan ternyata gak sempat. Sampai sana, sampai lantai 3. Saya ketemu security-nya. Saya kan panik ya, lari-lari, nangis-nangis. Tanya security-nya, security bilang, tenang kok, tenang katanya. Sudah terjadi katanya. Sudah terjadi, udah hancur. Nah, kita udah bisa move on sekarang. Komwat sempat ngerasa bersalah dengan adik? Iya. Dan waktu kejadian, saya nyalain diri terus gitu loh. Kenapa minjemin uang ke dia, kenapa gitu. Dia terus-terusan gitu. Kenapa aku kasih uang itu gitu loh. Gara-gara uang saya pinjamin itu malah hancurin dia gitu loh. Kalau tahu gitu saya gak akan pinjamin gitu kan. Berpikirnya begitu. Penyesalannya itu terus gitu. Kita belum tahu tuh adanya sindikat ini. Belum tahu. Jadi kita tuh tetap udah kamu gak salah, aku bilang. Kamu gak salah. Ini bukan kesalahan kamu. Nanti kita cari tahu kenapa. Akhirnya teman-teman yang ngumpul, ada yang bilang uang aku juga di Casper ada 3,5 miliar. Uang aku di Casper ada 700 juta. Uang kok kan kita pusing ya. Betul. Hah? Kita itu di anak adik saya itu bener. Dia tuh orangnya baik banget. Baik banget dok. Saya tahu dia. Banget. Kita besar bersama gitu loh. Saya tahu banget dia gitu loh. Gak nyangka gitu sampai bisa uang itu bisa mengubah orang sampai hancur kayak gitu. Iya. Tapi itu memperkuat Komwat jadi masuk ke Islam. Iya. Betul. Tambah kuat karena gini loh, dok. Harga dia masuk Islam itu sangat mahal. Hidayahnya itu sangat mahal. Jadi dia nggak mau sia-siain gitu loh. Apalagi kehilangan adik ya. Jadi pas kita udah pulang, terus dia itu nyetir dok. Kita tuh kayak, Beb, aku kan takut ya. Dia nyetir tuh kayak yang gerdak-gerdak. Ini kayaknya mau nabrak nih, aku bilang. Ayo kita stop, aku bilang. Stop dulu. Dia stop, azan. Dia diem, itu aku diem. Aku udah diem. Wah ini, aku kan udah vakum TikTok 1 tahunan kan. Wah mampus lah ini, aku bilang. Duit hilang. Kita masih harus ada utang gitu kan. Ada utang, kita harus gini. Dan kita masih belum tahu itu ada orang lain lagi, uang orang lain lagi gitu loh. Terus dia azan. Pas azan itu dia diem, aku ikut diem. Kagetnya itu pas azan selesai, dia tiba-tiba hapus air matanya. Terus udah gitu ngomong, Beb,
ajari aku Islam. Wah di situ tuh kayak yang ini petir terus pelangi tapi gabung, bisa nggak sih istirahat dulu gua gitu kan. Dua-duanya itu besok paginya itu lagi kejadian seperti itu yang bikin kita tambah shock. Bikin kita tuh tambah shock. Wah kan kita udah selesai nih. Ya kan, malamnya kita udah urus. Kamu ikut aku ke Jakarta. Dan ada chatnya, dia bilang nanti malah dia bercandain gini. Ya nanti aku ngabdi sama Cece seumur hidup aku katanya. Gitu. Aku mengabdi, mau digaji mau gak digaji terserah Cece. Dia ngomong gitu sama aku dan aku udah oke. Karena bagi aku ini hanya uang gitu loh. Kamu saudara aku gitu loh. Aku tahu kamu baik karena orangnya baik banget. Bahkan waktu saat, kan kita cerita tuh, kita waktu itu sempat hidup susah. Ya kan. Dia yang bantuin bayar cicilan rumah aku. Oke. Casper itu yang bantuin. Jadi kita dulu pertama kali menikah kita ambil rumah, yang rumahnya itu nggak gede-gede banget. Dia ada jasa lah ya. Ada jasa. Makanya aku kan nggak aku bukan orang gini loh dok. Aku bukan orang yang gara-gara satu keburukan dia, aku melupakan 1000 kebaikannya dia. Apa yang bisa diperbaiki kita perbaiki. Ya udah kita perbaiki bareng gitu. Ayo nanti kamu ikut ya, kamu selesaikan dengan perusahaanmu itu, nanti kamu ikut aku ke Jakarta. Dan dia bilang iya. Oke. Kamu setelah belajar Islam benar-benar mualaf, itu benar-benar mualaf ya berarti kan? Iyalah dok, memang ada. Apa yang dirasakan sekarang? Ya beneran dok. Apa yang? Ya kan kalau kemarin kan karena menikah. Ya betul karena. Mualaf karena menikah kan. Kalau ini kan yang sekarang ini adalah mualaf ini yang benar-benar hidayah ya. Hidayah. Apa yang dirasakan? Karena hidayah itu beda banget sama pilihan ya. Kalau orang kan misalkan saya mau menikah karena saya mau nikahan istri saya belain istri saya untuk mualaf itu beda. Hidayah itu sesuatu yang spesial dikasih sama Allah sama kita gitu. Jadi dari semenjak saya dapat hidayah dari Allah gitu, mungkin lewat azan ya. Jadi setiap dengar azan, saya selalu gak tenang. Ayo sholat, ayo sholat. Setiap dengar azan pasti ayo sholat, ayo sholat. Karena panggilannya lewat azan. Mungkin nggak tahu ya. Teman-teman yang hidayahnya lewat azan sama nggak yang seperti saya rasakan ya gitu loh. Kalau dokter Richard hidayahnya lewat apa? Hidayahnya lewat apa ya? Hidayahku lewat apa ya? Lewat Ustadz Dery Sulaiman. Ntar kita tanya berarti. Lewat guru-guru ya. Mungkin kan karena belajar terus ya. Belajar terus ada ketertarikan dari situ kali ya. Gara-gara kepo mau belajar terus jadi tertarik ya. Betul. Tapi kan gini kok. Kau muat kan kau hucu sebelumnya. Ada masalah kan. Ya kan pada waktu nyetir itu kan ada masalah kan. Kenapa nggak larinya ke itu dia. Nah, itu dia. Itu yang selalu saya pikirkan juga gitu loh. Kenapa yang saya ingat itu bukan Tuhan yang waktu saya anut saat itu ya. Malah ke Allah gitu. Itu yang bikin dia aneh. Nggak tahu itu juga yang ya. bikin saya. Kayak panggilan tiba-tiba gitu ya. Kok bisa dengar suara azan. Saya tenang banget itu. Belum pernah saya rasakan selama saya hidup ya. Terus habis itu saya dikasih kesempatan umroh lagi. Langsung umroh? Umroh. Langsung dijawab sama Allah. Dan gratis. Langsung dijawab sama Allah gitu. Saya bilang sama dia, Beb, kan habis musibah itu kita udah balik ke Jakarta. Udah di kamar lagi masih nangis. Masih nangis. Kita semingguan nangis terus loh dok. Iya nangis terus. Hampir seminggu nangis terus. Kehilangan adek, kehilangan uang, itu nangis terus. Terus saya bilang sama dia, Beb, kita umroh yuk gitu. Kan masih ada sisa lah uang kan cukup untuk umroh, masih cukup. Aku bilang, kita umroh yuk Beb. Karena aku butuh cari ketenangan. Dia bilang, ayo katanya. Terus dia cari-cari toh, tiba-tiba di email ya, dikasih gratis. Malah dikasih gratis. Padahal kita tuh bilang, ini harga umroh yang paling murah itu mungkin yang hotelnya di Kutub Utara sekitar 26 juta Beb. Ya kita bawa 60 juta lah, tapi kita nanti bawa mie instan yang banyak dari Indonesia. Aku bilang yang penting kita umroh. Itu udah kita susun semua. Taunya kita dikasih gratis, dikasih paket yang luar biasa lagi. Dan kita juga dari travel, Jejak Imani. Oh. Dan ini dikasih lagi kita. Gratis lagi. Dikasih gratis. Gara-gara ntar di sini kayaknya tiap tahun habis ini gue dikasih lagi. jadi serius. Ini serius aku juga kaget kan. Memang ownernya itu baik banget. Ownernya baik banget. Ownernya tuh nggak gila yang harus kan biasanya ya. Apalagi kalau misalnya aku kan influencer tukeran apa gitu barter apa gimana.
Pasti kita kan dituntut nih harus ini gitu kan. SOW. Kontennya harus gini. Itu enggak. Dia ngomong gini, lupakan kontennya. Aku harus berangkatin kamu. Dia bilang yang penting kalian harus berangkat umroh. Iya. Nangis dia di situ langsung. Jadi setelah saya mualaf, saya merasakan lingkungan saya itu langsung tiba-tiba berubah. Jadi saya dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang benar-benar beriman gitu. Itu yang bikin saya, ini loh Islam sesungguhnya. Iya, yang dulu saya pernah berpikiran jelek tentang Islam, dibalik sama Allah. Luar biasa ya. Karena dia benar-benar sama Islam. Yang dulu kan saya suka bilang, apaan sih sholat aja sampai 5 waktu, habis-habisin waktu. Capek. Sekarang saya rasakan gitu loh. Kalau saya gak sholat, gelisah, gak bisa tenang. Tadi aja ditinggal itu tuh. dulu yang saya tanya-tanyain, ya ternyata kayak gini rasanya. Tadi aja dia lagi ngomong ditinggal tuh sama Koko. Bentar ya aku keluar dulu katanya. Terus kemana? Ke toilet, sholat gue bilang. Rajin sholat sekarang. Insya Allah. Umroh sudah 1 kali. Sekali. Insya Allah tahun depan umroh lagi. Masya Allah ya, luar biasa. Itu, nanti umroh bareng yuk. Ayolah. Andai pun iya, saya yakinkan saya tidak akan bersama dengan siapa-siapa. Dan saya mungkin akan pastikan tidak akan ada jejak digital. Oh gitu. Karena saya nggak pengen gini ya ini juga sekaligus menjawab kali ya. Tuntutan kepada saya kan juga cukup tinggi lah saya pikirkan. Karena saya mungkin tahu diri karena mungkin saya punya beberapa rival, ada beberapa musuh, dan mungkin dulu ada beberapa orang yang saya sakitin sehingga kan mungkin nggak senang dengan saya ya. Karena menurutku kan ini kan adalah agama, ini kan hal yang privat antara kita dengan Tuhan ya sebenarnya. Betul. Nggak perlu saya pamerkan. Ketika kita juga mualaf dari dalam hati, itu jauh lebih cukup daripada kita ngomong di depan kamera menurutku. Nggak bawa apapun. Di luar dari itu, pribadi kita, tingkah laku kita, apa yang kita praktekkan itu jauh lebih penting. Betul. Maka menurutku sih, ya kalau misalnya suatu hari aku umroh, haji atau apapun, aku sih tidak berkenan. Kalau sekarang ya aku pikirkan, kecuali aku punya tujuan lain, misalnya di endorse besar atau misalkan ada titipan. Kalau enggak, aku nggak. Sampai sekarang nih aku nggak mikir. Kalaupun aku lakukan, aku akan pokoknya posting. Tahu-tahu pergi aja gitu ya. Ya tahu-tahu pergi aja, imanku aja. Kecuali aku punya agenda lain. Aku ada agenda lain gitu kan. Dan aku juga nggak pengen memenuhi ekspektasi orang. Aku senang belajarnya. Yang aku senang sih belajarnya kamu Mas. Aku nggak tahu ya kalau kamu Mas. Kalau aku sih menikmati fase belajarnya, fase nanyanya. Aku justru nggak pengen cepat-cepat pinter. Betul sih. Memang fase belajarnya itu yang kenikmatan yang nggak bisa didapat sih. Waktu kita lagi cari-cari tentang Islam itu yang nikmat gitu. Ini jadi ceritanya percakapan antara mualaf dan mualaf ya. Kita diam aja lah. Dan aku tuh nggak pengen. Aku juga bukan sampai sekarang ya, walaupun aku sudah 2 tahun ya. Tapi aku tuh bukan yang sampai taat betul gitu kan. Aku juga masih ke teman-teman ngajak pergi, aku juga masih pergi sih. Tapi kan paling enggak aku sudah punya keyakinan. Betul. Itu yang penting. Meyakini dulu itu yang mahal soalnya. Iya, paling enggak aku sekarang sudah punya keyakinan, paling enggak aku sekarang punya iman, paling enggak aku punya pagar sekarang. Walaupun pagar aku mungkin enggak terlalu tinggi sekali, enggak sampai panjangin janggut. Belum sampai segitu, tapi paling enggak aku punya pagar. Iya. Tapi saya dengar putra-putrinya ada berapa? 3. 3 putra-putri. Atau apa? Ya putra-putri. Iya putra-putri. Yang nomor 1? 16 tahun. 16? Oh sudah gede. Udah gede. Sylvia umur berapa sih? 17 aku. 38. Lu 38? Anak lu 16? 16. Buset, nikahnya cukup muda ya kemarin iya ya? dong. Kamu what? 45. 45 tahun? Ya 45. Benar gak? Iya benar sih bener. 45. Anak pertama 16 tahun? 16. Anak kedua? 14 tahun. 11 ketiga. Anak ketiga 11 tahun. Dan saya dengar anaknya justru lahirnya apa ini? Islam. Dibesarkan secara Islam. Dan masuk akhirnya Kristen. Pindah ke Kristen. Iya. Kok bisa? Ya kan yang tadi aku bilang kan. Setelah kan, proses mualafnya nih? Oh enggak, jauh. Sebelum. Sebelum. Itu dulu udah kejadian. Karena kan kita kan udah nih masing-masingnya. Dia Konghucu, aku Islam. Yang aku ceritain tadi, kita balik lagi nih ke pernikahan tadi.
Terus aku punya ketakutan nih, karena kan dia balik lagi ke Konghucu kan. Jadi aku ngomong sama dia, ini gimana? Karena aku melihat dia dari keluargamu tuh terlalu ikut campur lah, ibaratnya gitu. Terus aku mau anak-anakku ikut aku, masa ia mau diambil lagi gitu loh, udah cukup kamu aja. Terus dia bilang, ya udah kamu didiklah anakmu, kalau memang anakmu mau Islam. Nah kesalahanku adalah waktu itu, karena ketakutanku itu yang membuat aku kehilangan. Jadi aku takut banget anakku tuh masuk Konghucu, malah anakku masuk Kristen coba. Tapi kamu ajarin Islam gak? Ajarin Islam. Dari kecil? Sekolah, iya. Sekolahnya juga Islam? Sekolahnya Islam, bukan sekolah umum loh ya. Sekolah Muslim. Sekolah Islam ya? Iya, sekolah Islam. Yang dimana kita kalau datang itu harus pakai baju panjang, nggak ada boleh pakai buka kerudung, nggak boleh. Dia pakai hijab juga berarti? Iya. Waktu sekolah? Iya, pakai hijab yang semua doa-doa dia udah bisa gitu kan. Tapi kan lihat sendiri tampangnya bapaknya banget. Ya kan, beda sama yang umum-umum gitu kan. Jadi dia dibully lah. Dia dibully, dibilang Cina petet. Mana sih? Babi Cina. Sekolah Islam bully, gue cat juga kamu. Ya, mungkin itu kan oknum lah. Iya, oknum. Kan masih anak-anak kecil kan mana. Terus sampai anakku pernah bilang gini, Mama, bangsat itu artinya apa? Hah? Aku bilang, apaan? Enggak, itu katanya kemarin si ini ngomong nama dia, terus ibaratnya nama dia Koko lah ya, Koko bangsat katanya gitu. Aku bilang, terus dari siapa? Iya aku kemarin diginiin, terus aku sembunyiin tuh dari suami aku sembunyiin, karena aku tahu suamiku pasti bakalan marah gitu kan. Nah pas nggak tahu ya, mungkin Allah tuh memang mau membukakan semuanya, pas aku tuh nggak bisa jemput anak aku, karena aku yang jemput, dia yang jemput, ya kan. Anak aku tuh lagi main sendiri dong, main tanah gini-gini. Terus udah gitu loh, Koko kenapa nggak masuk? Nggak mau pulang aja, mau pulang. Tapi sambil nangis gitu loh. Nah dari situ kita sempat berantem tuh. Kamu jangan egois katanya. Jangan gara-gara kamu tuh dia tambah benci lah sama Islam gitu. Ya kan, jangan gara-gara kamu mau ngagungin Islam gini, kamu egois sekali sama anakmu loh. Jadinya kamu lihat sendiri, jadinya kayak keterbelakangan mental katanya kan. Anakku tuh sampai kita cek ke psikolog, karena kan sempat dibilang sama tetangga itu kayaknya autis katanya. Jadi anakku tuh kalau misalnya ngobrol nggak tatap muka, terus kayak yang gimana lah orang autis gitu, kita takut kan. Akhirnya aku bilang ya udah aku ngalah, aku bilang ayo keluarkan anak kita. Bodohnya lagi aku masukin homeschooling. Oke. Tambah keterbelakangan lagi dia, tambah sosialisasinya kurang. Aku masukin selama 2 tahun. Wah itu anak laki-lakiku satu-satunya gitu kan. Harus gimana? Terus dia bilang, kita lo ada uang, kamu masukin sekolah yang bagus. Nah sekolah bagusnya adanya di Kristen. Di sana, di kota itu. Ya kan? Karena kan sekolah yang Islam kemarin kan udah bagus menurutku. Udah bagus. Gara-gara bully keluar homeschooling. Terus pindah ke sekolah Kristen. Tapi aku riset dulu nih sekolah Kristen ini. Gak ujug-ujug aku masukin. Ada gak orang Islam di dalamnya? Ada. Dan saking bagusnya akhirnya pindah. Ya kan? Sekolahnya bagus. Sekolahnya bagus. Nah terus. Ya artinya kan ajaran agamanya cukup bagus ya. Sampai akhirnya anaknya juga. Enggak. Terus anakku tuh tetap kayak TPA gitu. Kan kita ada belajar Al-Quran gitu kan. Manggil guru gini. Nah setelah dia sekolah di sekolah itu selama 1,5 tahun, ngomong dong. Mama aku mau masuk Kristen. Waduh kaget aku. Hah? Petir apa lagi nih? Awalnya satu aja. Awalnya satu. Yang nomor 1. Habis itu bawa yang kedua. Terus tahun 2021 bawa yang ketiga. Hilang semua udah. Pusing. Enggak lah, bukan hilang. Bukan hilang, maksudnya tuh kayak yang. Bapaknya aja 17 tahun dapat hidayah ya. Memang cerita aku sendiri tuh pusing sumpah. Pernah dicek nggak? Ada biasanya kalau anak, biasanya nih ya, kalau anak tuh pindah agama, kalau misalnya di bawah umur, itu biasanya ada kekecewaan dengan orang tuanya. Bukan, aku nggak pernah membuat mereka kecewa, tapi sebetulnya mereka itu kata mereka kan, kamu kenapa gitu. Karena jujur kita kalau mau ribut pun kita nggak pernah depan anak. Kita benar-benar jaga anak kita gitu. Tapi anakku tuh yang cowok ya terutama dia bilang, aku lebih nyaman di Kristen. Kan agama nggak boleh dipaksa mah katanya. Ya terus mau ngomong apa? Oke. Jangan,
Kamu gak boleh masuk agama Kristen. Kamu anak mama, harus gitu. Dan kamu izinkan? Aku izinkan. Terus aku dihujat. Se-Indonesia Raya. Aulah orang-orang itu. Iya, aku izinkan. Karena gini loh, aku memposisikan, aku kan orang tua. Tapi aku tuh anak, aku juga anak, punya orang tua. Ketika aku misalnya dipaksa harus mengikuti apa yang orang tua mau, aku pun gak mau. Jadi aku harus merelakan gitu loh. Merelakan bukan berarti aku kehilangan kan. Anakku buktinya dia tetap berbakti sama aku. Aku sakit dia tetap, mama istirahat. Mama jangan kecapean. Mama mau dibikinin kopi. Mama kayaknya ngantuk. Sedetail itu anakku sama aku. Oke. Maka aku udah bilang, aku tidak masalah dengan anakku yang Kristen. Why not? Kenapa? Karena itu kan haknya dia. Dia mempercayai Yesus Kristus, ya sudah. Aku mempercayai Islam. Gitu. Bahkan pernah, ini serius dok, anakku sempat ngomong gini, aku kan dihujat habis-habisan tuh gara-gara kita nikah beda agama, ya kan. Anakku ngomong gini, ngapain mama masuk Islam, pertahankan Islam itu, udah mama ikut papa aja, kan nanti jadi sama-sama, atau mama ikut kita deh jadi Kristen. Anakku ngomong gitu, aku sampai ya Allah Tuhan, ada gimana ya, aku bukan yang gak mau atau kayak gimana, tapi aku tuh meyakini Islam sedalam itu. Walaupun misalnya aku pernah bejat, pernah seperti apa. Tapi bagi aku, agama yang pertama aku pegang, itu yang harus bawa aku sampai nanti mati gitu loh. Aku gak bisa pindah. Oke, tapi kamu izinkan ya? Aku izinkan. Komuat juga izinkan? Ya kita. Apa pandangan Komuat? Karena gini, karena kan dari awal kita dalam satu keluarga itu kan 3 agama. Iya. Nah, dan kita itu fine-fine aja, tolerannya itu tinggi banget. Jadi bagi saya dulu waktu itu kan semua agama itu sama. Daripada saya paksa dia ikut agama saya, tapi dia gak takut akan Tuhan lah ya. Apa sekarang Allah Tuhan. Percuma juga kan. Dia harus meyakini apa yang dia takutin di agama itu. Pandangannya tentang anak-anak yang beragama Kristen menurut Komuat bagaimana? Saya lihat mereka akhlaknya juga baik kok. Akhlaknya baik. Sopan sama orang tua. Sopan. Cuci piring, mama capek nggak? Mama jangan capek-capek ya. Kadang ngechat kita ya, papa mama jaga kesehatan katanya. Jadi kita tuh nangis sendiri. Terus apakah kita harus memaksa anak seperti ini gitu loh? Sebetulnya kita berhasil mendidik anak apa enggaknya bukan dari agama. Akhlaknya kita tunjukin ke anak kita gitu. Setiap hari perilaku kita, setiap hari kita kan di rumah. Apa yang dilihat anak kita kan ditiru sama mereka gitu. Dan kita sekarang lagi berikhtiar agar anak kita itu ikut kita. Dengan cara apa? Bukan cara meminta. Bagaimana tapi mereka caranya itu adalah kita berdua menunjukkan akhlak kita kepada mereka gitu loh. Itu kayak lebih baik. Islamnya seperti apa? Kita pernah loh. Dok, daripada paksa ya. Iya, kita bawa mereka ke kajian. Wah aku dihujat habis-habisan. Apa ini kerja? Kalian ya. Kan gue dikit-dikit apa yang gue lakukan dihujat. Padahal kan aku bawa anak-anakku ke kajian. Bukan menyuruh dia masuk Islam. Jadi gini, waktu itu kan aku sibuk banget nih lagi padat-padatnya. Ada Sabtu Minggu itu aku senggang. Aku ajak mereka holiday. Tapi sebelum holiday aku ada tugas negara. Aku bilang gitu ke anak-anak. Mama ada endorsan nih. Pertama, di kumpul keluarga di Bandung. Mau nggak ikut? Nanti kita bakalan jalan-jalan ke ini, ke ini, ke ini. Itu juga sebagai ikhtiar aku sama Koko gitu kan. Untuk memperkenalkan Islam yang sesungguhnya ke anakku. Masuklah dia itu ke kumpul keluarga. Terus ketemu sama artis-artis, ustadz-ustadz, habib-habib. Dan anakku tuh senang. Sampai dia tuh ngomong gini. Ternyata orang Islam baik-baik ya mah. Dia ngomong gitu. Ternyata orang Islam. Padahal kan tidak semua orang Islam, ya kan? Terus dia bilang gini, makanya aku melihat mindset dia itu semua orang Islam. Jadi kalau orang Islam jahat, semuanya. Gitu loh. Karena kan dia masih 16 tahun gitu kan. Nah terus udah gitu, terus aku diundang ke kajian, ya kan? Aku diundang ke kajian. Aku tanya sama, kan waktu itu aku jadi pembicara kajian itu juga. Aku tanya sama timnya, ada ruang tunggu nggak? Aduh Ci, di Sabuga ini gak ada ruang tunggu katanya. Wah mampus, aku bilang, gimana anak-anakku, mana parkirnya jauh. Aku bilang, nah udah ikut aja. Terus aku lihat juga crowded banget. Waduh gimana nih, aku bilang, nah apa kalian mau masuk ya? Aku bilang, tapi kalau misalnya mau masuk kalian harus pakai jilbab. Gimana? Itu aku gak bawa jilbab loh, gak bawa, kita beli dulu. Terus
Ya udah nggak apa-apa mah kita masuk. Emang wajib ya pakai jilbab? Sebetulnya gini, yang ada di sini, yang ikut kajian ini tidak semuanya lagi berjilbab. Maksudnya di kehidupan realnya itu mereka nggak berjilbab. Tapi untuk masuk ke kajian ini, jilbab adalah wajib sebagai menghargai dan memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Aku bilang, oh gitu. Jadi aku kasih tahu, ya udah nggak apa-apa. Aku langsung, terus aku jilbabin kan. Seneng dong kita sebagai orang tua pasti seneng dong. Seneng banget. Dapat kesempatan untuk anak-anak mau mencoba mendengarkan, mau mencoba belajar. Betul. Dihujat itu ya? Dihujat. Terus aku jilbabin kan. Aku jilbabin kan. Dia di belakang nangis. Terus dia pas lihat anaknya pakai jilbab, Masya Allah anakku, katanya, langsung. 1 hari 1 malam dia ngomongin anaknya terus, anakku cantik banget pakai jilbab. Iya sayang tahu. Ya anakku cantik banget dia pakai jilbab. Iya sayang tahu. Aku bilang. Jadi dia ngomongin terus. Aku tahu dia pingin. Kebayangnya gitu. Itu langsung, wah bayangin kalau umroh satu keluarga bareng-bareng itu gimana rasanya. Dia berharap, gue jadi mau nangis juga. Nah terus dia berharapnya itu. Jadi, nah kenapa aku bisa dihujat? Gara-gara katanya aku maksa anakku masuk situ. Katanya orang tua tuh Islam tuh kayak gitu, katanya suka maksa katanya. Aku bilang, aku gak ada maksa, aku bilang. Karena kan kalau soal agama aku harus klarifikasi dong, ya kan? Aku gak ada maksa. Bahkan aku ada chatnya sama tim si kajian ini, bahwa aku minta ruang tunggu dan ternyata gak ada. Oke. Anak-anak sendiri mandangnya papanya mualaf bagaimana? Mereka mendukung banget sih. Mendukung banget. Mereka baik-baik aja. Aku bilang, gimana? Setelah lihat papa mualaf, ya gak apa-apa katanya. Pak Haji. Ya gak apa-apa katanya. Okay. Ada ketertarikan gak? Enggak katanya. Mereka dukung sih, dukung sekali. Tapi sebagai orang tua berharap gak anak-anak? Oh berharap banget. Bukan berharap lagi ya, itu doa paling saya pertama. selalu ada terucap, lembutkan hati anak saya untuk mau mempelajari Islam. Biar dalam satu keluarga kami, dalam satu atap ini satu iman. Itu sih doa yang selalu terucap dalam sholat 5 waktu saya. Aku yakin Dr. Richard juga berdoa seperti itu. Ya Allah, dalam satu nahkodaku semoga istriku itu. Gitu ya. Amin. Amin. Tapi kan kita nggak bisa, gak gini bisa ya, maksudnya masyarakat juga kan harus tahu ya, bahwa kehidupan itu nggak seperti textbook ya yang bisa minta kita tulis langsung berubah ya. Betul. Karena hati manusia ini kan milik manusianya ya. Bener. Jadi kan kita kan sebagai manusia itu punya strategi ya. Seperti Komwas dan Sylvia kan punya strategi pasti dengan anaknya. Salah satunya dengan melihat dulu Umi dengan Abinya bagaimana. Melihat dulu, oh ya tingkah laku Umi dengan Abi berubah banyak nih setelah Islam nih. Mereka merasakan kehangatan yang luar biasa. Daripada dipaksa kan rasanya gak nyaman kan. Terus kita ajak pergi ke kajian, oh kayak gini. Ngerasakan apa itu hijab dulu kan. Oh nyaman pelan-pelan. Tak kenal maka tak sayang kan. Betul. Dari kenal maka jadi cinta, maka akan pelan-pelan akan balik. Ya kan aku juga seperti itu sih sebenarnya. Cuma kan nggak semuanya harus aku klarifikasi kan. Kayak misalnya aku bikin hijab kan. Itu kan sebenarnya salah satu langkahku juga. Karena pada waktu aku mau buat hijab kan istriku nomor 1. Ayo kita buat ini. Oke. Aku yang mau jual, dia bilang oke. Kayak gitu. Ini kan satu langkah. Betul. Dia paling enggak yang belum pernah kenal Islam sama sekali. Paling enggak dia pegang hijab. Kalau dia mau pegang hijab, dia mau jualan, minimal dia harus belajar dulu dong. Benar. Mana tahu kan? Iya kan kita nggak ada yang tahu. Tapi kan itu the way, cara untuk mendekatkan seseorang kan. Benar. Tanpa aku paksa daripada aku bilang, ini Al-Quran kau baca sekarang juga kayak gitu. Nggak bisa. Tapi kan dengan dia sendiri yang mau, dengan dia sendiri mau coba, itu kan langkah perkenalan. Aku nggak ngomong selalu perkenalan itu pasti berhasil, enggak. Iya. Tapi kan ini salah satu pintu masuk utama ini. Benar. Kita juga sama ngelakuin itu ke anak-anak kita. Jadi kan ada ya sampai orang ngomong gini, kamu sebagai ibu tuh harusnya maksa katanya. Kalau soal agama kamu tuh harus maksa katanya. Kasian banget keluarga itu pasti. Serius. Terus aku baca lagi kan, kamu tuh ibu yang bodoh katanya merelakan anaknya gini. Padahal salah satu jalan masuk surga itu adalah doa anak. Kalau kamu mati siapa yang mau ngedoain kamu katanya. Aku sampai mikir, kalau gini loh. Katanya doa anak itu bikin orang tua masuk surga. Lah kalau orang tuanya keparat apa tetap bisa masuk surga? Iya kan?
Logikanya kan begitu. Iya kan? Makanya aku bilang, aku nggak terlalu, cuman aku tuh kadang gimana ya cara merubah pandangan masyarakat Indonesia yang ibaratnya tahu sendirilah seperti apa gitu kan, gampang banget ikut FOMO lah, terinilah itu kayak lebih banyak sumbu pendeknya gitu loh daripada yang cepat menangkap dengan pintar itu. Aku tuh kadang aku tuh sekarang tuh tujuanku lebih ke syiar juga sih, merubah cara pandang mereka tentang Islam itu seperti apa dan cara menghargai perbedaan itu seperti apa, walaupun memang ketika kita memberitahu kebenaran itu kitanya yang sakit gitu loh. Oke. Serius. Ketika aku memberikan kebenaran ini kayak gini justru malah akunya yang sakit. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Aku juga ada guru, aku selalu kasih tahu ke guru aku gini gimana ya cara ngadepin kayak gini. Kok malah ketika aku posting kayak gini hasilnya malah kayak gini, kok aku malah yang disalahkan, malah jadi terpidananya gitu. Padahal kan aku ngasih tahu kebaikan gitu kan. Ibaratnya kita nggak bisa maksain orang. Tapi jawabannya tuh, tapi tetap agama harus dipaksa. Kalau aku jadi kamu, aku bakalan maksa anakku. Sampai gatel gue. Tapi percaya nggak, aku pernah mengeluh juga hal yang sama ya. Dengan salah satu ustadz yang besar di Indonesia. Kan aku kan sering curhat ya dengan mereka ya sebenarnya. Aku sering curhat sih. Coba nggak semuanya harus aku posting kan. Betul. Bahkan aku tuh 100 kali aku curhat, 1 belum tentu aku posting kan gitu kan. Dari dulu aku punya masalah dengan Doktif aja itu aku pernah curhat dengan Ustadz Felix Shaw. Bagaimana cara menghadapi orang ini, aku bilang. Karena aku sudah mencoba berbagai cara. Ustadz Felix Shaw banyak memberikan nasihat, apa yang aku harus hadapin, apa yang harus aku lakukan kan. Jadi kan aku juga pernah curhat dengan guruku kan. Aku juga melihat di media sosial, apapun yang aku lakukan mungkin ada yang nyinyir, ada yang menjelek-jelekkan, ada yang nggak suka atau komentarnya nggak enak kan. Lalu seorang guru itu berkata dengan aku, katanya, coba sebenarnya kau bandingkan komentar itu dibandingin komentar yang baik, itu jauh lebih banyak komentar yang baik. Cuma mata kita tertuju kepada komentar yang jahat. Buruk. Dan kenapa kita harus membalas komentar yang jahat tersebut? Seolah-olah komentar yang jahat itu 1 dari 100, tapi itu penting bagi kita. Bagaimana 99 yang lainnya? Wah. Padahal ketika kita... Ustadz Richard. Padahal ketika kita misal memutuskan mualaf ya, respon orang pada umumnya pasti adalah Masya Allah. Betul. Luar biasa. Alhamdulillah ya gitu ya. Percayalah ketika kita men-scroll ya, itu ada 100-an. Dan yang menghujat tuh bilang, ini pansos, ini cari panggung. Itu paling juga cuma 5-10. Paling gede juga 10% nggak nyampe gitu. Cuma karena itu ditanggepin pada orang-orang dan biasalah jelek itu kan jadi kelihatan nomor 1 ya. Jadi kelihatan seperti di atas. Padahal sebenarnya mendoakan baik jauh lebih banyak. Yang bersyukur jauh lebih banyak. Betul. Jangan kita hati kita itu ada di iblis-iblis yang lagi bertebaran. Kenapa kan kita ngelihat ada banyak malaikat di samping kita? Maka tenanglah hati kita. Kalau kita melihat yang banyak yang penjahatnya ya kita ngelihatnya. Ya betul. Jadi benar. Cara pandangnya. Makanya aku semenjak aku juga kan ada gurunya ya. Gak usah, biarin aja. Mau orang itu bilang lu kayak gimana pun biarin aja. Selagi Allah ridho, yang lain masa bodoh. Oke, siap. Jadi sekarang aku mau posting apapun ya udah aku posting. Ya karena ini kan perjalanan spiritual kita ya. Aku juga berharap sama-sama sih. Aku ilmunya lebih rendah di sini. Kita sama-sama belajar kan. Tapi menurutku ya kita nggak perlu menunjukkan kesempurnaan juga. Betul. Dan kita tidak perlu mendengarkan mereka berbicara bahwa kita ini sempurna juga. Betul. Karena hidup mereka jauh lebih tidak sempurna daripada kita. Dan setelah ini kan orang lihat kan, Dr. Richard masih pergi loh misalnya ke Edge Club atau kemana. Ya saya punya bisnis sana dan saya punya teman-teman di sana. Dan saya lagi ngomong, saya nggak sempurna, saya jauh dari kata-kata sempurna. Yang ngomong itu saya pengen tanya, dia sholat 5 waktu nggak? Bener, dibalikin lagi ya. Jangan-jangan yang ngomong itu Jumatan juga kagak. Jangan-jangan yang ngomong itu juga KTP, ya kan tidak lebih baik daripada kita, tapi komentarnya seolah-olah lebih baik. Nah, kan kita kan berproses, doakan saya seperti saya mendoakan kalian juga kalian lebih baik, doakan saya suatu hari nanti kita jauh lebih baik lagi. Betul. Kalau kita dihujat, saya sih lebih ke doakan orang itu gitu loh. Bisa dia bilang, kamu ini jual agama. Memang ya di Indonesia ini memang paling gampang jual agama ya. Ya, saya cuma bisa membalas.
semoga kamu juga diberi hidayah seperti saya, biar kamu merasakan apa yang gue rasakan. Selalu gue balas kayak gitu. Aku udah bilang jangan dibalas. Saya doakan kamu dapat hidayah seperti hidayah yang saya dapatkan, gue bilang. Iya. Terakhir, jadi kalau misalnya anak-anak nih sampai akhirnya nanti tetap tidak Islam, tapi sesuai dengan apa yang diajarkan keluarga, menjadi orang yang baik, menjadi anak yang baik, bertanggung jawab. Bagaimana pendapat kamu, Asdan? Kalau saya sih ya, sebagai orang tua kita sih berdoa minta sama Allah ya. Kita contoh aja lah, kayak Nabi Nuh aja nggak bisa menyelamatkan anaknya gitu. Seorang nabi loh, kita ini manusia biasa. Kita hanya bisa mendoakan aja gitu. Minta sama Allah gitu. Minta sama kalau Allah. Sampai pada akhirnya juga tidak bisa bawa balik dalam satu agama. Kita contoh aja kan, kehidupan Nabi Nuh aja nggak bisa nyelamatin anaknya itu. Ya berarti itu udah jalan dari Allah. Karena aku berdua sama Koko sudah sepakat begitu. Yang penting tugas kita adalah sekarang menjadikan Islam itu cerminan di dalam diri kita. Ya kan? Anak-anak kan lihat orang tuanya. Nah, nanti setelah itu biarkan Allah yang gerakan. Kalau misalnya pun tidak terjadi, berarti kan itu bukan dari kitanya. Memang garis Allah yang Allah gariskan seperti itu gitu loh. Pasti ada maksud lain. Karena kita sendiri nggak mau maksa, kita nggak pernah mau maksa. Cuman pesan aku untuk anakku ya, siapapun Tuhan yang engkau percaya, ya jadilah tetap anak yang baik. Karena ketika mereka dewasa, mereka akan dihadapkan pada dunia yang sebenarnya. Dan ketika saat itu tiba, engkau harus tahu siapa yang engkau yakini, gitu aja. Aku selalu bilang gitu. Karena aku nggak bisa agama ini baik, agama ini nggak baik, betul. Itu kita nggak bisa. Jadi anak-anak kalau ke gereja siapa yang nganterin? Kadang dia sekarang sih lebih ke gerejanya gereja online. Gereja online. Kalau dulu dia, terus sekarang kan karena di PIK ya, kita takut nih, gitu kan, kita takut. Jadi aku bilang, nak, online dulu lah. Kemarin sama Bang Denny malah nanti anakmu aku yang baptisin ya. Bang jangan.